untuk Bupati Mas Sriwijaya yang sudah menyempatkan hadir, yaitu Bang Emri Doboyafansyah, dan juga yang terhormat Bang Mufli selaku Ketupel Sayembara Aksi Reaksi tahun 2023 pada kesempatan ini sudah sempat bergabung bersama kita juga. Selanjutnya, sebelum lanjut ke unveiling, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta atas antusiasmenya karena sudah mau bergabung di Sayembara Aksi Reaksi di tahun 2023 pada tahun ini dengan tema River Restoration for Economic Center. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bersaing dalam Sayembara Aksi Reaksi pada tahun ini. Tanpa berlama-lama, mungkin langsung aja kita akan bahas mengenai advising pada hari ini, yang dimana dalam hal ini mengenai TOR akan disampaikan langsung oleh para panitia acara. Kami persilakan. Saya selaku perwakilan dari panitia acara Aksi Reaksi 2023, saya akan membacakan Terms of Reference dari sayembara kita yang berjudul River Restoration for Economic Center. Latar belakangnya, Sumatera Selatan merupakan sebuah provinsi yang memiliki sebutan Bumi Sriwijaya dengan ibu kota yang berada di kota Palembang dan Sungai Musi menjadi ciri khasnya. Sejak berabad lalu, Sungai Musi menggambarkan citra Palembang sebagai kota, sungai atau air. Sungai Musi sejak dulu telah menjadi tulang punggung transportasi air di Palembang. Seperti pada zaman Kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi dijadikan sebagai jalur perdagangan yang menjadikan Kerajaan Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Kota-kota di Indonesia, termasuk di Palembang, tidak dapat dipisahkan dari pasar sebagai komponen penting kehidupan kota. Ditambah dengan citra kota Palembang sebagai kota air, Pasar Terapung menjadi ikon menarik bagi kota ini. Dari aspek ekonomi, peran sungai sangat mendukung sumber mata pencaharian masyarakat. Sungai yang mengemban peran sebagai aspek sosial budaya masyarakat Palembang, menjadikan sungai sebagai ruang sosial yang melahirkan budaya hidup kebersamaan dalam kebudayaan mukim air, kearifan lokal masyarakat tradisional Palembang. Keberadaan Pasar Terapung juga memiliki dampak yang luas daripada sekedar aktivitas perdagangan dan wadah bermasyarakat. Melalui pariwisata, Pasar Terapung memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan citra kota Palembang sebagai tujuan wisata. Isu dari River Restoration for Economic Center kami adalah sebagai pemerhati dan penjaga warisan lokal. Permasalahan ini tentu menjadi desakan untuk kembali menghidupkan Pasar Terapung, di mana pelestarian dan pengelolaan Pasar Terapung bergantung dengan penataan ruang yang harus mampu melindungi kekayaan sejarah, yang merupakan aset tak tergantikan dan tak ternilai, sehingga diperlukan suatu gerakan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tetapi disertai dengan pengenalan budaya. Oleh karena itu, Sayembara Aksi Reaksi menyediakan wadah untuk mengambil tindakan pada isu ini, sehingga menghidupkan kembali Pasar Terapung menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan pariwisata berkelanjutan. Ketentuan peserta River Restoration for Economic Center. Peserta merupakan perorangan atau tim yang terdiri dari maksimal 3 orang. 2. Peserta merupakan jurusan aktif mahasiswa jurusan arsitektur maupun dari jurusan lain. Dengan catatan, ketua tim diwajibkan berasal dari jurusan teknik prodi arsitektur. Ketiga, peserta satu tim wajib diperbolehkan terdiri dari mahasiswa dengan jurusan dan universitas yang berbeda. Keempat, peserta perorangan wajib dari jurusan teknik prodi arsitektur. Setiap tim akan dikirimkan nomor peserta sebagai alarsa untuk mengirimkan satu karya. Peserta yang terlambat akan mengalami pengurangan poin dari total poin keseluruhan yang didapat. Dan terakhir, batas waktu maksimal keterlambatan adalah 10 menit. Jika peserta melewati batas waktu tersebut, maka akan dianggap didiskualifikasi. Untuk gambaran site River Restoration for Economic Center dapat dilihat pada halaman tersebut yang dapat dilihat melalui Google Maps, Google Earth, dan SketchUp atau foto. Ketentuan River Restoration for Economic Center
yaitu peserta yang telah disediakan merupakan lahan kosong. Yang ketiga, peserta dapat memanfaatkan luar site untuk perahu-perahu kecil. Ukuran khusus site ditentukan seluas 2.428 meter persegi. Selanjutnya, peserta bebas untuk mengelola site yang sudah ada. Selanjutnya, mendesain pasar yang tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi daya tarik wisatawan. Menyajikan desain yang bisa menjadi wadah kota Palembang, dan yang terakhir, jumlah masanya dibebaskan. Untuk lingkup desainnya, River Restoration for Economic Center adalah konsep yang mendukung para mahasiswa untuk berpikir secara kritis melalui perancangan desain pasar terapung. Tidak hanya menunjang kebutuhan masyarakat, tetapi juga dengan tujuan untuk meningkatkan pariwisata di Kota Palembang. Selanjutnya, desain berkelanjutan atau sustainable sebagai upaya untuk mendukung kehidupan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mengangkat tema kearifan lokal Sumatera Selatan, berpikir kritis dengan memberikan respon dalam membentuk desain responsif, dan yang terakhir untuk memaksimalkan kondisi lanskap sekitar tempat. Selanjutnya, kriteria penilaian karya River Restoration for Economic Center adalah kesesuaian dengan lingkup desain yang diusung oleh sayembara aksi reaksi, berwawasan lingkungan atau green design, mudah direalisasikan atau constructability, layak secara teknis atau technical feasibility, kearifan lokal atau local wisdom, biaya pembangunan logis dan cukup terjangkau, kepraktisan operasional atau operational practicality, menyajikan desain yang bisa menjadi wadah Kota Palembang, dan kualitas penyajian karya. Untuk format penyajian River Restoration for Economic Center yaitu 1. Menggunakan panel berukuran kertas A2 landscape minimal 3 lembar, resolusi 300 dpi dalam satu file PDF dengan maksimal 15 MB. Yang kedua, nomor peserta wajib diletakkan di bawah kanan setiap lembar produk. Yang ketiga, peserta dilarang mencantumkan identitas lain selain nomor peserta pada setiap lembar produk. Untuk produk pengumpulannya berisi penjelasan material, denah, tampak 4 buah, potongan kawasan minimal 2, detail arsitektural, perspektif interior minimal 2, dan perspektif eksterior minimal 2 dengan skala gambar yang menyesuaikan. Yang keempat, pengumpulan dalam bentuk RAR berisi karya mengikuti format, nomor peserta, garis bawah judul karya, RAR. Contohnya dapat dilihat pada layar. Peserta yang masuk ke penjurian tahap 2 wajib mempersiapkan bahan presentasi, video animasi perancangan, dan maket. Untuk pengumpulan karya, River Restoration for Economic Center, pengiriman dapat melalui email sayembara aksi reaksi dengan email yang dapat dilihat di layar dengan subjek aksi reaksi, nomor peserta, contoh dapat dilihat pada di layar. Peserta diharapkan untuk mengkonfirmasi pengumpulan melalui narah hubung yang tertera pada poster. Dan terakhir, peserta akan menerima balasan email berupa konfirmasi menggunakan pengumpulan karya produk lewat email resmi sayembara aksi reaksi dengan email yang dapat dilihat di layar. Untuk ketentuan umumnya, ide dan gagasan desain berupa hasil karya asli, serta yang belum pernah diikutsertakan pada sayembara apapun dan dipublikasikan sebelumnya. Selanjutnya, karya yang masuk berhak dipublikasikan oleh panitia dalam bentuk buku maupun pameran. Tetapi, hak cipta karya tetap dimiliki oleh peserta. Selanjutnya, segala pertanyaan mengenai sayembara aksi reaksi akan dijelaskan pada saat unwizing. Segala keputusan Dewan Juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Panitia penyelenggara berhak mendiskualifikasi peserta apabila karya terdapat kecurangan atau melanggar ketentuan hukum. Dan yang terakhir, ketentuan lain yang belum dijelaskan dalam tor ini akan diatur sesuai kebijakan dari pihak panitia sayembara desain aksi reaksi. Untuk registrasinya,
Yang pertama, pendaftaran dilakukan dengan mengunjungi link yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggara dan mengisi form pendaftaran dengan lengkap pada link berikut. Dengan melampirkan nama ketua, jurusan peserta, alamat email, nomor HP ketua kelompok, kartu tanda mahasiswa atau KTM masing-masing peserta, bukti screenshot setiap peserta tim, membagikan poster sayembara aksi reaksi pada IG Story dengan ketentuan dengan mengetik 5 orang teman menggunakan hashtag sayembara aksi reaksi. Dan yang terakhir, mengunggah bukti pembayaran. Yang kedua, lampiran dijadikan satu file PDF maksimal 10 MB. Yang ketiga, peserta sudah melakukan pendaftaran yang akan dikirimkan melalui nomor peserta melalui email resmi sayembara aksi reaksi, yaitu dapat dilihat di layar dalam jangka waktu paling lambat 1 kali 24 jam. Yang keempat, peserta yang tidak mendapatkan nomor peserta setelah konfirmasi dari peserta dalam waktu 1 kali 24 jam diharapkan melapor kepada panitia melalui arah hubung yang tertera pada poster. Untuk penghargaan, River Restoration for Economic Center, itu juara satunya akan mendapatkan hadiah berupa 6 juta rupiah beserta sertifikat. Untuk juara kedua akan mendapatkan hadiah senilai 4 juta rupiah beserta sertifikat. Untuk juara ketiga akan mendapatkan 2 juta rupiah beserta sertifikat. Dan untuk harapan 1 dan harapan 2 akan mendapatkan hadiah 500.000 rupiah beserta sertifikat. Dan untuk hadiah favorit terakhir akan mendapatkan hadiah 1 juta beserta sertifikat. Selanjutnya, untuk juri akan diinformasikan lebih lanjut lini masa River Restoration for Economic Center untuk online-nya. Untuk online-nya pada tanggal 3 sampai 10 Juli 2023 merupakan jadwal early bird pada tanggal 11 Juli. Untuk jadwal Anuzing tanggal 12 Juli sampai 6 Agustus 2003 untuk pendaftaran reguler, tanggal 7 Agustus untuk pengumpulan karya, tanggal 14 Agustus untuk penjurian tahap 1, tanggal 17 sampai 23 Agustus untuk pemilihan juara favorit, dan terakhir tanggal 25 Agustus untuk pengumuman hasil penjurian tahap 1. Untuk jadwal offline-nya pada tanggal 9 September untuk pameran karya dan seminar, tanggal 10 September untuk penjurian tahap 1 dan acara puncak, dan tanggal 11 September untuk jalan-jalan finalis. Narah hubung River Restoration for Economic Center dapat dihubungi lewat WhatsApp dengan kontak person dapat dilihat di layar, Instagram, email, dan pendaftaran dapat dilihat di layar juga. Baiklah, sekian untuk penyampaian terms of reference dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk panitia acara atas pemaparan dari TOR yang udah kita punya. Dan for your information, TOR juga udah disebar di grup juga untuk para peserta bisa membaca sendiri. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Di sini kami persilakan untuk para peserta dengan melakukan reaksi raise hand dari Zoom dan akan kami pilih secara bergiliran untuk mengajukan pertanyaannya secara bergiliran juga. Kami persilakan untuk peserta yang mau bertanya untuk raise hand terlebih dahulu. Sambil nunggu yang lain raise hand, untuk peserta Saudara Aziz, Kak Aziz, kami persilakan untuk bertanya terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak sebelumnya udah membolehkan untuk bertanya. Di sini ada 3 pertanyaan. Oke. Pertama itu untuk terkait informasi regulasi itu kami nyari sendiri atau bagaimana ya? Dan pertanyaan kedua, untuk penjualan tahap 2 itu kan offline. Kira-kira biaya akomodasinya dari kami sendiri atau dari panitia? Dan pertanyaan yang ketiga, di TOR udah dijelaskan produk yang dihasilkan itu ada poster, animasi, dan maket. Pertanyaannya, animasi dan maket ini masuk dalam penilaian atau hanya untuk pelengkap saja? Itu aja sih. Terima kasih.
Oke, terima kasih kembali. Peserta lain yang ingin bertanya kami persilakan untuk raise hand juga. Kepada peserta Lutfiati Hali, silakan untuk bertanya. Dan untuk peserta lain kami persilakan juga ya untuk segera raise hand jika ingin bertanya, sambil menunggu yang lain juga untuk raise hand dipersilakan juga, karena di masa unraising inilah untuk sesi tanya jawabnya biar makin jelas, dan bakal ada di notul juga untuk di-share ke peserta lain, biar tidak ada pertanyaan berulang nantinya. Silakan on mic. Izin bertanya ya Kak, sebelumnya kan kalau dari kami sendiri, dari tim saya maksudnya, menganggap pasar terapung tuh yang ada di atas air gitu ataupun sebagian itu ada airnya gitu kan. Nah untuk dari panitia sendiri itu definisi pasar terapung di sini tuh bagaimana ya? Apakah emang kalau dari site kan dilihat itu tuh seperti pasar sekanak gitu, dia cor-coran saja gitu, daratan seperti biasa gitu. Ataukah termasuk pasar terapung yang memang site-nya itu ada airnya gitu. Untuk site-nya itu kalau misalnya memang seperti pasar sekanak, berarti kan full daratan ya. Apakah bisa ditambahkan seperti dermaga ataupun, eee, tempat tambat perahu di sebagian pesisir sungainya gitu, meskipun tidak masuk ke dalam area site gitu, atau bagaimana ya Kak? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih kembali. Ditampung ya pertanyaannya. Oke, silakan kepada peserta dia untuk on mic. Baik Kak, terima kasih. Aku mau ingin bertanya, ada beberapa pertanyaan yang ingin aku sampaikan. Jadi yang pertama aku mau nanya, kira-kira untuk nomor peserta itu bakal diberi kapan ya? Terus yang kedua, di kriteria penilaian karya itu terdapat biaya pembangunan. Nah, kalau begitu apa perlu disajikan seperti RAB ya? Terus yang ketiga, apakah bentuk site apakah dapat dirubah seperti kan itu kan full daratan ya? Apa bisa dirubah menjadi misalkan jadi sepenuhnya air? Mungkin ini pertanyaannya hampir serupa dengan pertanyaan kakaknya yang sebelumnya. Terus yang terakhir, ya penjurian tahap 2 kan dilaksanakan secara offline ya. Nah, kalau misalkan dari luar pulau begitu, apakah ada semacam keringanan atau kalau berhalangan hadir itu bagaimana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Mungkin cukup untuk ini dulu, kita tampung sebentar untuk aku menghubungi. Untuk yang tadi bertanya dan pertanyaannya udah ditampung yang dari awal tadi juga, ini panitia akan segera menjawab. Diharapkan untuk yang bertanya tadi mendengarkan dengan seksama agar tidak terjadi miskom. Persilakan panitia untuk memaparkan penjelasan mengenai pertanyaan tadi. Izin menjawab ya untuk pertanyaan yang pertama tadi itu ada regulasinya nyari sendiri atau gimana? Untuk regulasi itu dibebaskan, jadi aturan itu nggak ada aturan, jadi pesertanya dibebaskan mau mengolah site itu bagaimana. Jadi untuk aturannya sendiri itu nggak ada. Lalu untuk offline biayanya dari kami atau panitia, untuk offline itu biayanya dari sendiri ya, panitia nggak nyediain biaya untuk, transportasi ke Palembang ataupun, untuk penyediaan hotel. Tapi mungkin nanti panitia bakal ngasih, kayak semacam, paket gitu untuk hotelnya. Jadi mungkin para peserta yang 5 besar nanti bisa milih. Lalu untuk animasi dan market itu pelengkap saja atau untuk penilaian. Untuk animasi dan market itu sendiri itu dibuat dari peserta yang 5 besar dan itu udah masuk ke, penilaian, udah termasuk ke dalam penilaian dari para juri. Lalu ada pertanyaan tadi, oh mungkin bisa itu dulu kali ya, konfirmasi untuk pertanyaan yang 3 tadi udah jelas atau belum? Oke, gimana untuk pertanyaan yang sudah dijawab tadi, bisa on mic dulu. Apakah masih kurang jelas? Oh iya, Butuh aku ada yang juga perlu mau perjelas lagi? kasih informasi lagi. Untuk animasi dan market itu bakal dipamerin saat pameran offline di Palembang. Jadi itu bakal dibawa gitu marketnya.
Kalau misalnya belum jelas bisa nanti untuk bertanya lagi ya di kolom chat ataupun raise hand langsung unmute. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk definisi pasar terapung itu bagaimana ya? Untuk site-nya seperti pasar Sekana itu kan full daratan. Kalau ditambah dermaga atau yang lainnya gimana? Untuk definisi pasar terapung itu sendiri, seperti yang Kakaknya bilang sebelumnya itu tuh, merupakan sebuah pasar yang ada di atas air dan itu tuh bukan untuk definisi dari panitia ya, bukan yang benar-benar perahu. Jadi, merupakan bentuk bangunan yang ada di atas air. Lalu sebenarnya itu nggak harus semuanya full di atas air karena site-nya tersebut, merupakan daratan. Jadi, peserta tuh boleh ngelola site tersebut. Jadi misalnya mau separuhnya di atas air atau separuhnya daratan itu boleh. Terus, untuk masalah dermaga, lebih sebenarnya fokusnya itu lebih ke itu sih, ke pasar yang di tepian air gitu, bukan bener-bener pasar terapung. Lalu untuk yang dermaga tadi, kalau misalnya kalian ingin nambahin dermaga, itu kalian bisa banget, untuk, ngubah site-nya itu untuk di dalam site aja. Cuman kalau misalnya kalian nggak mau nambahin dermaga, cuman kayak perahu-perahu doang, itu boleh diletakin di luar site-nya. Mungkin itu untuk pertanyaan yang kedua tadi, kalau misalnya ada yang belum jelas boleh ditanyakan kembali. Kak, boleh langsung ditanyakan? Oh iya boleh. Jadi untuk site-nya itu dianggap datar sejajar permukaan airnya gitu? Kan kalau misalnya dari Google Maps itu dia sedikit terangkat ya, karena kayak emang dibikin aja gitu cor-coran untuk pasar. Jadi nggak disesuaiin sama site yang ada gitu. Jadi dianggapnya dia datar sama permukaan air. Atau bagaimana ya, Kak? Kalau untuk site itu nggak datar dari permukaan air ya, itu, sekitar 1,5 meter di atas permukaan air. Jadi sebenarnya kalau misalnya udah buka SketchUp yang udah disediain, itu tuh udah ada kontur tanahnya. Jadi udah bisa ngebayangin langsung gimana bentukan site-nya. Oh iya, Kak. Baik. Terima kasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Tadi untuk nomor peserta itu bakal dikirim kapan, insya Allah malam ini udah bisa di-share oleh panitia. Nanti, bakal diinformasikan lagi lebih lanjut. Lalu untuk kriteria atau biaya pembangunan perlu RAB atau enggak? Eee, untuk kriteria pembangunan ini biayanya itu bisa ditambahin RAB ya, jadi supaya ada gambarannya gitu. Lalu, tadi tahap 2 secara offline ada keringanan atau enggak? Untuk tahap 2 itu semuanya diwajibin ya, untuk yang 5 besar itu harus ada di Palembang, sudah ada di Palembang. Mungkin itu dulu, kalau misalnya ada yang belum jelas boleh ditanyain. Ini sih Kak, boleh izin tanya. Iya silakan. Sebenarnya ini pertanyaan lanjutan aja tentang site-nya. Tadi masih agak kurang paham untuk site-nya kan itu site-nya daratan. Nah, itu tuh kita boleh ubah si site daratan ini jadi perairan atau kayak yang daratan tetap daratan. Kita paling kalau mau nambahin yang ada perairannya berarti kita ke perairan yang existing gitu. Ada sekian. Saat itu kan, kayak kata aku sebelumnya bisa dikelola sama peserta, jadi mau bebas. Cuman, perbandingannya, diharapkan lebih banyak yang daratan daripada yang perairannya. Oh, oke oke. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, dari panitia udah menjawab beberapa pertanyaan yang udah diajukan tadi dari para peserta.
Selanjutnya saya masih bisa ya membuka sesi pertanyaan lagi untuk para peserta yang masih kebingungan untuk isi TOR yang tadi udah dipaparin dari panitia atau yang baru join mungkin bisa langsung raise hand-nya. Atau langsung on mic aja nggak apa-apa. Oke, silakan Kak Siti Nurjana untuk on mic. Silakan bertanya. Oke, terima kasih. Di sini aku mau nanya, dari yang slide yang udah dikasih sama panitia itu kan nggak mencakup parkiran ya. Kalau misalkan dilihat dari yang slide aslinya itu, Pasar Sekana itu kan ada parkirannya bagian depan dan yang dibatasi oleh panitia untuk slide kali ini tuh nggak termasuk situ. Nah, apakah nanti kita perlu tetap menambahkan parkiran atau nggak perlu kayak gitu? Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan raise hand. Aku izin jawab yang tadi ya. Untuk yang set itu benar-benar untuk area pasarnya. Jadi nggak perlu ditambahin parkiran. Dan ya kan itu udah ada parkiran sebelumnya yang nggak termasuk set. Jadi itu udah bisa untuk dijadiin parkirannya. Lalu ada konfirmasi lebih lanjut yang masalah RAB tadi. eh, itu tuh sebenarnya dibuat gitu kan. Cuman nggak bakal jadi penilaian juri gitu. Cuman jadi kayak kira-kira kalau misalnya itu dibangun itu bakal over budget atau enggak. Jadi ya kita punya perkiraan lah untuk budget yang bakal kita buat desainnya. Oke, terima kasih Kak. Untuk peserta dipersilakan lagi kalau misalnya ada yang ditanyakan. Kami panitia, kami tunggu raise hand kalian. Karena kami juga tidak ingin terjadi miskom. Silakan bertanya. Silakan on mic Kak Lutfi. Izin bertanya Kak, kan kalau misalnya di TOR tuh ada penilaian juri itu termasuk yang budgeting itu ya, apakah dia tuh terlalu mahal atau murah atau bagaimana? Kalau dari kami sendiri tuh masih bingung skala mahal atau murah yang ditentuin tuh berapa gitu. Melihat tadi juga RAB kan disertakan hanya untuk penyertaan aja gitu, nggak termasuk penilaian. Jadi kalau misalnya definisi mahal dan murah di TOR ini tuh bagaimana ya Kak? Apakah memang ada standarnya atau bagaimana? Karena kan memang kalau misalnya hanya seperti itu, takutnya berbeda gitu angka mahal dan murahnya. Terima kasih ya Kak. Oke, terima kasih kembali. Dan juga untuk kakak-kakak yang tadi udah nanya, mungkin jawabannya nggak terlalu jelas ditangkap, bisa ditanya ulang nggak apa-apa. Kakak Raisan aja. Untuk biaya itu bisa dijadiin acuan gitu. Jadi supaya kriteria yang udah disebut sebelumnya itu hanya untuk membatasi peserta agar desain peserta itu tidak terlalu imajinatif. Untuk tadi kakak yang bertanya gimana Kak? Apakah udah nangkep jawabannya nggak gimana? Jadi untuk itu tadi apa sih namanya tadi biaya tersebut itu nggak masuk ke penilaian. Jadi ada salah di kriteria yang telah dibuat sama panitia. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali. Peserta yang lain yang masih mau bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Kami panitia menunggu raise hand kalian dan menjawab pertanyaan di masa amazing ini. Untuk para peserta, kami tunggu lagi beberapa menit sebelum Zoom-nya berakhir. Kita masih bisa, kalau misal mau nanya. Kita masih tungguin beberapa menit lagi ya. Silakan raise hand aja jika masih belum jelas, atau masih ada yang ditanyain, atau yang baru join, atau gimana. Pokoknya yang bingung silakan ditanya-tanya aja, karena ini banyak panitia-panitia yang bakal jawab. Terima kasih. Oke, untuk peserta Raihan Putra, kami persilakan on mic. Ya, makasih kesempatannya.
Saya tuh tadi mau nanya tentang yang kriteria penilaian karya. Kan salah satunya tuh ada biaya pembangunan logis dan cukup terjangkau ya. Berarti nanti tadi kan disebutin kalau sama ya, panitia sebelumnya tuh nggak termasuk ke penilaian. Terus nanti apa ya, penilaian karya yang dipakai oleh juri itu seperti apa gitu? Apakah sesuai yang tadi? Kan itu tadi termasuk di dalam TOR juga kayak gitu. Oke, terima kasih. Nah, unwazing masih berlangsung. Untuk yang masih kebingungan bisa tanya juga ya, sambil nunggu panitia menjawab. Silakan. Penilaian tadi itu ada kesesuaian tema, green design, mudah direalisasikan, secara teknis, terus kearifan lokal, lalu ada desain itu bisa menjadi ciri khas Kota Palembang itu juga bakal dinilai, terus ada kualitas penyajian karya. Jadi itu yang bakal menjadi pertimbangan penilaian juri. Apakah udah jelas untuk pertanyaannya yang tadi? Maaf, izin. Berarti kalau kayak gitu yang di TOR itu belum sesuai gitu sama kriteria penilaiannya. Untuk TOR itu sendiri yang tadi ada kesalahan itu yang biaya pembangunan logis atau cukup terjangkau. Nah, untuk itu tadi ada beberapa omongan dari panitia, jadi mungkin TOR-nya bakal diupdate lagi. Untuk sisanya apa yang udah disebutin tadi sesuai untuk yang ada di TOR. Lalu untuk RAB itu nggak masuk dalam salah satu kriteria juri, tetapi RAB bakal membantukan juri mempertimbangkan desain dari segi budgetnya. Apakah sudah jelas? Jelas Kak, saya mewakili Raihan. Mohon maaf karena nge-lag, jadi saya yang jawab. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih kembali. Terakhir aku tanya lagi ke teman-teman sekalian. Silakan untuk raise hand untuk pemaparan TOR yang mungkin kurang jelas dari peserta. Kami persilakan ya. Sebelum unwazing-nya ditutup hari ini. Waktunya udah sore banget untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktu buat hadir di unwazing kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak antusiasmenya. Dan untuk teman-teman yang lain, sesi tanya jawabnya saya selesaikan di sini dulu karena udah habis waktunya dan mungkin panitia dan peserta juga ada kesibukan lain. Untuk peserta-peserta yang nantinya ke depannya bakal ada pertanyaan-pertanyaan, itu bisa kami minta tolong ditanyain di grup aja, biar nanti nggak terjadi pertanyaan berulang ke kontak person. Lebih baik ditanyain di grup. Jadi mohon kooperatif aja biar semuanya pada tahu dan mungkin jadi yang nggak tahu awalnya jadi tahu juga gitu. Jadi kami ucapin terima kasih. Untuk panitia juga kami ucapin terima kasih. Ada yang mau ditambahin nggak Bang dari panitia? Bang Mufli, Bang Rido mungkin cukup? Oke, kami dari panitia mohon untuk yang bisa on cam karena kita bakal dokumentasi dulu nih. Karena tadi udah dikasih PBG juga. Panitia-panitia yang bisa on cam, peserta yang bisa on cam, kita dokumentasi sebentar. Oke, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa, tapi tetap stay dulu untuk di capture. Yang lain yang bisa on cam kami mohon untuk on cam ya sebentar aja sebelum kita tutup. Yang pegang
capture-nya mungkin bisa aba-aba. Oke, boleh. Saya aja yang langsung ambil alih untuk sesi dokumentasinya. Baik, semuanya kita screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, saya kembalikan ke Vika. Oke, terima kasih yang udah on cam tadi. Sekali lagi aku up untuk peserta yang masih bingung mengenai pemaparan TOR atau mungkin pembacaan TOR-nya nanti bisa ditanya langsung ke grup aja ya. Nanti panitia langsung jawab aja dari grup. Dan mohon banget untuk ditanya di grup supaya CP nanti nggak ada pertanyaan berulang. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi dan untuk peserta kami persilakan untuk leave nggak apa-apa. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.